Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. The new mobile application, RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Berbagai ilmu pengetahuan yang pastinya bermanfaat bagi kita semua akan kami hadirkan dalam program terbaru RRI Nia Selatan, Kacamata Dosen. Kacamata Dosen menghadirkan akademisi dari Universitas Nias Raya, Kabupaten Nias Selatan setiap Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan program Kacamata Dosen setiap Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan. Kacamata Dosen. Untuk lebih mengetahui mengenai program apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, RRI Nias Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nias Selatan hadir dalam program Bupati Menyapa. Karena menguasai informasi itu adalah bagian daripada percepatan pembangunan yang harus itu, ya, supaya memperbaiki data ini tidak mudah. Ya. Anda dapat mengikuti program Bupati Menyapa setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan yang juga disiarkan secara live visual melalui akun Facebook dan YouTube channel RRI Nias Selatan. Bupati Menyapa, mari bersama-sama membangun Tanah Niharaya. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi.
Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Famadaya Harimau merupakan seni pertunjukan tradisional masyarakat Mainamele, Kabupaten Nia Selatan sebagai sebuah ritual keagamaan di masa lampau. Pada ritual ini dilaksanakan foere atau doa-doa kuno serta perarakan patung yang disebut Lawele Fatao oleh para prajurit di Desa Hilisi Maitane. Seperti dijelaskan Kepala Desa Hilisi Maitane, Formil Dahi, berikut ini. Famadaya Harimau itu sebenarnya sebuah ritual. Pada zaman dahulu bukan harimau namanya, tapi Lawele Fatao. Lawele Fatao ini sebuah patung yang dibuat yang sepertinya hampir-hampir sama warnanya dengan harimau. Makanya orang luar mengatakan itu harimau, tapi itu bukan harimau, tapi namanya Lawele Fatao. Lawele Fatao itu kalau diarak setiap 7 tahun. Dan 7 tahun itu dibuang ke Bahu Jumali, ada sebuah tempat ritual pembuangan Lawele Fatao ini. Kini, atraksi Famadaya Harimau dijadikan sebagai pertunjukan budaya untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung. Hal ini bertujuan untuk tetap melestarikan budaya Nia Selatan dengan menyesuaikan pada perkembangan zaman sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali kembali lagi di hari Kamis ini RRI Nia Selatan menghadirkan program kerjasama dengan Dinas P2 KBP 3A Nia Selatan, di mana kali ini kami hadir atau live dari Puskesmas Teluk Dalam untuk siaran reportase tentang pelayanan KB menggunakan metode jangka panjang. Dan tentunya di siang hari ini seperti dapat
Anda dengarkan juga seperti biasa di FM 93,1 MHz. Anda juga tentunya dapat menyaksikan program ini secara visual live di Facebook RRI Nia Selatan. Pendengar dimanapun Anda berada, program kerjasama dengan P2 KBP 3 Nia Selatan ini tentunya akan selalu hadir untuk Anda setiap hari Kamis di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan live kali ini dari Puskesmas Teluk Dalam kami akan menyiarkan secara langsung bagaimana proses pelayanan atau juga pelayanan KB menggunakan metode jangka panjang langsung dari Puskesmas Teluk Dalam. Dan jika Anda menyaksikan acara ini secara langsung, Anda dapat menyaksikan bahwa di belakang saya saat ini sudah ada beberapa pasien yang akan siap menerima pelayanan KB menggunakan metode jangka panjang di Puskesmas Teluk Dalam ini. Dan tentunya nanti pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, kita juga nanti akan wawancara bersama dengan beberapa pasien, kemudian juga dengan beberapa petugas dari Puskesmas Teluk Dalam, dan juga nanti kita akan wawancara dengan Kepala Dinas P2 KBP 3 Nia Selatan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya antusias masyarakat khususnya yang ada di Teluk Dalam ini untuk menggunakan pelayanan KB dengan metode jangka panjang. Dan tentunya Anda bisa menyaksikan ini pasien-pasien yang sudah mendaftar di Puskesmas Teluk Dalam untuk bisa mendapatkan pelayanan KB dengan menggunakan metode jangka panjang. Ini ada ibu-ibu yang sudah datang dari pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti antri, dan saat ini juga nanti sedang dilakukan pemeriksaan bagi para pasien nantinya yang akan mendapatkan pelayanan KB menggunakan metode jangka panjang ini. Dan sebagai informasi juga untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, ketika kita akan menggunakan pelayanan KB metode jangka panjang ini, maka ada beberapa hal yang harus diikuti oleh para pasien yang ingin menggunakan pelayanan ini, di mana nantinya para pasien itu harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah mendaftar akan masuk ke sebuah ruangan, di mana nantinya di situ akan ada pengumpulan data-data pasien sekaligus juga dengan pemeriksaan fisik. Nah, tentunya nanti juga para pasien bisa memilih pelayanan KB apa yang bisa mereka gunakan atau yang ingin mereka gunakan, dan tentunya nanti sesuai dengan keinginan mereka ini maka akan dilakukan persiapan alat-alat dan juga untuk masing-masing pasiennya, dan kemudian juga nanti akan dilakukan pelayanan KB dan seterusnya juga akan diberikan obat serta edukasi. Nah, mungkin ini suasana di dalam Puskesmas Teluk Dalam bisa Anda saksikan seperti apa. Ini ada para ibu-ibu yang siap untuk dipanggil namanya. Tadi sudah ada salah satu pasien yang saat ini sedang menerima pelayanan ya. Kita akan coba cari tahu seperti apa keadaannya di dalam untuk Anda. Jadi pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, ini kita coba lihat ke dalam ruangan. Jadi di dalam ruangan ini para pasien yang akan menerima pelayanan KB metode jangka panjang dilayani oleh para petugas medis dari Puskesmas Teluk Dalam. Nah, sambil Anda melihat-lihat bagaimana suasana pelayanan KB metode jangka panjang di Puskesmas Teluk Dalam ini, di samping saya sudah ada Kepala Puskesmas Teluk Dalam. Kita mau tanya-tanya kepada Ibu Risman Gule Aemkep selaku Kepala Puskesmas Teluk Dalam. Nah, ini Bu, mungkin bisa digambarkan atau disampaikan dulu seperti apa antusias masyarakat dari Teluk Dalam untuk memanfaatkan pelayanan KB metode jangka panjang ini. Baik, terima kasih dulu kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai Kepala Puskesmas Teluk Dalam. Baik, antusias masyarakat wilayah Puskesmas Teluk Dalam dalam memanfaatkan pelayanan di Puskesmas Teluk Dalam, mereka sangat ingin dan mau untuk datang ke Puskesmas kita Teluk Dalam, karena kita melayani di sini tanpa memungut biaya. Jadi di sini yang mendapatkan pelayanan
atau jaminan pelayanan kesehatan kita melayani di sini, dan non Jaspel kita juga tetap melayani di sini. Dan dengan ketentuan bagi yang non jaminan pelayanan kesehatan kita tetap melayani dengan didasari oleh aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang perlu kita bawa pada saat datang ke puskesmas untuk berobat atau berkunjung ke puskesmas, yang perlu kita bawa salah satunya syaratnya adalah membawa KTP, fotokopi KTP 2 lembar, kemudian fotokopi KK 2 lembar, dan kartu jaminan kesehatan seperti BPJS, KIS atau Jamkesda bila ada. Kemudian kami himbau pada kesempatan ini, kami himbau kepada masyarakat Nias Selatan, khususnya wilayah Puskesmas Teluk Dalam, untuk datang ke Puskesmas Teluk Dalam. Mari datang di sini untuk melayani, karena kami di sini siap melayani dengan sepenuh hati. Jadi jika ada warga kami atau masyarakat Nias Selatan, khususnya di wilayah Kecamatan Teluk Dalam, khususnya juga wilayah Puskesmas Teluk Dalam, yang masih belum memiliki jaminan kesehatan, kami himbau kepada Bapak Ibu masyarakat Nias Selatan, khususnya Teluk Dalam, kami akan membantu Bapak Ibu untuk mengusulkan jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan yang berasal dari khususnya di daerah Nias Selatan. Jadi jika Bapak Ibu mau atau belum memiliki kartu jaminan kesehatan, silakan datang ke Puskesmas Teluk Dalam. Kami akan membantu Bapak Ibu dengan membawa atau syaratnya fotokopi KTP juga akan dibawa, dan fotokopi kartu keluarga. Demikian untuk yang bisa kami sampaikan. Ya ho. Oke, ya, terima kasih untuk Ibu Risman Gule tadi. Jadi sekali lagi untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan, khususnya yang di Teluk Dalam, jadi jangan ragu untuk datang mendapatkan pelayanan KB di Puskesmas Teluk Dalam, dijamin gratis ya Bu ya. Gratis ya, sudah disampaikan Ibu Kapus. Kemudian juga melengkapi persyaratan-persyaratan tadi yang sudah disebutkan, sekaligus juga yang ingin mengurus BPJS ya, Jamkesda ya, Jamkesda ini juga nanti difasilitasi oleh Puskesmas Teluk Dalam. Jadi dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Risman, dan pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi. Seperti ini suasananya masih mendapatkan pelayanan ya, pelayanan KB metode jangka panjang. Tadi ini ada pasien yang pertama yang sudah dipanggil ya. Nanti kita mau wawancara dulu ya sebentar ya, atau ya boleh ya. Tapi mungkin duduk aja nanti ya, boleh ya. Nanti kita ya. Jadi seperti ini prosesnya, pendengar dan pemirsa. Tadi sudah mendapatkan pelayanan, kemudian dapat arahan atau juga ada edukasi dari petugas medis. Nah ini tadi salah satu pasien yang akan menggunakan, bukan akan, tapi sudah menggunakan KB metode jangka panjang. Nah ini petugasnya melakukan pemeriksaan kepada pasien. Jadi untuk Anda nantinya yang masih ragu-ragu, seperti inilah kira-kira gambarannya bagi Anda yang ingin mendapatkan pelayanan metode KB jangka panjang. Nah mungkin sambil menunggu dari pemeriksaan pasien ini yang mendapatkan pelayanan KB tadi, kita akan berbincang-bincang dengan penanggung jawab KB di Puskesmas Teluk Dalam, ada Ibu Herni April Yanis Daily. Nah ini Bu, apa saja jenis alat kontrasepsi di MKJP ini? Oh baik Bu, terima kasih buat kesempatannya. Saya akan menjelaskan pertama-tama itu tentang kepanjangan MKJP itu sebenarnya itu metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi jenisnya itu
Pertama-tama secara temporer itu menunda kehamilan selama beberapa tahun. Setelah kemudian ada keinginan hamil lagi boleh. Ya, jenisnya yaitu implan IUD. Nah, terus cara kedua yaitu secara permanen. Ya, secara permanen itu jenisnya saya jelaskan sedikit. Secara permanen itu mengakhiri kesuburan atau kehamilan secara permanen ya. Jadi tidak hamil lagi. Jadi jenis-jenisnya yaitu MOW atau kontab ya, yang sering kita secara umum dibilang itu operasi. Jadi terus untuk laki-laki yaitu MOP. Itu aja penjelasan jenis-jenisnya. Oke, itu saja ya jenis-jenis alat kontrasepsi MKJP yang dilayani di Teluk Dalam ya, Puskesmas Teluk Dalam khususnya. Yang dilayani khususnya di Teluk Dalam itu kan hanya IUD dan implan, karena kalau misalnya MOW sama MOP itu kan melakukan operasi, jadi harus di tempat yang khusus gitu. Khusus ya. Dan seperti yang pasien yang saat ini sedang diperiksa ini menggunakan di antara kedua yang tadi ya, antara IUD atau implan tadi ya. Ibu yang ini rencananya itu IUD. IUD menggunakan IUD. Oke. Nah, kalau untuk di Puskesmas Teluk Dalam sendiri alat kontrasepsi MKJP apa yang paling banyak dilayani, Bu? Yang paling banyak diminati atau dipilih itu implan, Bu. Implan ya. Iya, karena itu yang paling banyak juga dukungan dari suami. Oke, baik, ini jadi beban bagi ibu-ibu ya. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Heni, dan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan khusus untuk Puskesmas Teluk Dalam ada 2 pelayanan KB yang diberikan ya, yakni untuk yang sementara dengan menggunakan IUD dan juga implan. Nah, ini pasiennya masih mendapatkan edukasi atau juga mendapatkan arahan dari petugas medis yang ada di Puskesmas Teluk Dalam, dan juga mungkin untuk pasien-pasien yang di luar semangat ya, ini masih harus menunggu giliran lagi karena untuk menggunakan pelayanan KB metode jangka panjang ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya ya, karena juga memerlukan dukungan dari para suami. Nanti juga kita akan coba wawancara dari suami-suami yang kebetulan memang ada juga mendampingi istrinya di siang hari ini. Ya, karena kita ingin tahu ya seperti apa. Tapi nanti kita wawancara pasiennya dulu. Oke, kita sudah bisa mewawancara pasiennya. Ya, pasiennya dulu. Kita coba wawancara. Ini dengan, ya maaf mengganggu ya. Ini dengan, nggak apa-apa Bu, duduk saja, boleh, nggak apa-apa. Iya. Ini dengan Ibu siapa Bu namanya? Menida Halawa. Oke, Ibu Menida, dipanggil biasanya Ina? Ina Epos. Oke, Ina Epos, tinggalnya di mana? Di Hilisa Otoniha. Oke, di Hilisa Otoniha. Nah ini, Hilisa Wate ya. Jadi maaf, Otoniha. Oke, Ibu Ina Epos. Oke, Ibu Ina Epos ini tadi mendapatkan pelayanan KB. Jenis apa, Bu? IUD. Oke, jenis IUD. Ini kenapa Ibu memilih pelayanan KB yang IUD? Karena saya sudah mempunyai banyak anak dan tidak mau punya anak lagi. Berapa anaknya rupanya, Bu? Sudah 4. Oke, sudah 4 ya. Umur sekarang berapa, Bu? 36. Oke, berarti sudah tidak ingin memiliki anak lagi ya. Nah, kemudian mengapa memasang KB-nya di Puskesmas? Karena kalau di Puskesmas mereka lebih suka melayani kita, mengutamakan melayani kita, dan gratis juga biayanya. Iya. Ya, seperti sudah disampaikan Ibu Kapus tadi ya, jadi karena pelayanannya dan juga tidak ada biaya ya Bu ya. Nah, ini kan tadi Ibu sudah mendapatkan pelayanan. Bagaimana pendapat Ibu tentang pelayanan yang ada di Puskesmas Teluk Dalam? Pelayanannya cukup baik, cukup bagus, dan kita juga merasa, kita sebagai pasien merasa nyaman. Baik, terima kasih untuk Ibu Ina Epos ya. Semoga sehat terus, dan tentunya juga untuk Anda pendengar dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Ibu Ina Epos. Sudah selesai, mungkin ada pasien berikutnya ya. Nah, sambil menantikan juga untuk pasien berikutnya. Oke, yang pastinya juga sambil menantikan pasien berikutnya,
Kita tentunya berharap seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ina Epos, untuk Anda pendengar dan pemirsa jangan malu atau juga jangan takut untuk bisa mendapatkan pelayanan di Puskesmas Teluk Dalam, khususnya untuk pelayanan KB, karena tadi juga sudah ditestimoni atau langsung disampaikan oleh Ibu Ina Epos bahwa pelayanan yang ada di Puskesmas kemudian juga gratis, dan yang pastinya juga sudah tadi Anda bisa menyaksikan bagaimana para petugas medis di sini juga benar-benar memberikan edukasi kepada setiap pasien yang menggunakan pelayanan. Jadi untuk Anda jangan takut, jangan malu, silahkan bagi yang ingin mendapatkan pelayanan KB, silahkan datang ke Puskesmas Teluk Dalam. Tapi mungkin yang pastinya jangan warga desa lain dulu ya, kecamatan lain ya, khusus untuk di Puskesmas Teluk Dalam. Mudah-mudahan nanti kita juga dapat kesempatan di tempat-tempat yang oke. Sambil menunggu pasien lainnya, kita coba wawancara lagi dengan salah satu petugas medis juga yang tentunya tadi sudah melakukan pelayanan juga bagi pasien ini, dengan Ibu Upi Sehati Sarumaha STRCAP sebagai koordinator KIA KB. Oke, Ibu Upi, ini ya, tadi memang kita sudah ada penjelasan sedikit tentang apa itu MKJP, kemudian juga apa saja jenis-jenisnya. Nah, ini pertanyaannya, apa sih keuntungan kita menggunakan MKJP ini, Bu? Keuntungan daripada menggunakan MKJP, pasien secara ekonomis tidak mengeluarkan biaya setiap bulan. Kemudian pemakaiannya ini kan lama, seperti implan itu jangka waktu 3 tahun. Kemudian IUD jangka waktu 8 sampai 10 tahun. Jadi itulah yang menguntungkan daripada setiap pasien memakai MKJP. Kemudian MKJP ini juga itu tidak banyak yang mengandung hormon seperti IUD, sehingga tubuh seseorang itu tidak malaria karena mengandung hormon. Kalau pakai suntik KB yang setiap bulan itu berpengaruh kepada hormon seorang ibu. Oke, begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini semakin membuat ya para ibu-ibu atau pasangan subur di luar sana ini semakin percaya ya untuk bisa menggunakan pelayanan ini ya. Nah, ini biasanya MKJP ini dianjurkan untuk pasangan usia subur yang bagaimana, Bu? Pasangan usia subur, pertama ibu ini mungkin anaknya sudah lebih dari 1, ya. Kemudian ini kan untuk menjarakan kehamilan. Kemudian kalau anak ibunya sudah memiliki anak lebih dari 2 atau tidak mau melahirkan lagi, ini lebih baik menggunakan MKJP. Oke, berarti seperti Ibu Ina Epos tadi ya, iya, memutuskan untuk tidak punya anak lagi, makanya menggunakan MKJP ya, Bu, ya. Terus kalau seandainya dia menunda kehamilan di bawah umur 20 tahun bisa menggunakan kontrasepsi juga, yaitu namanya menunda kehamilan. Kalau umur ibu belum siap, karena ada 3 itu, menunda dan memperjarak ya. Memperjarak kehamilan. Oke, dan juga sama sekali tidak mau lagi ya. Iya, Bu. Oke, nah ini Bu, biasanya kan bagi orang di luar sana yang namanya KB itu sepertinya cukup mengerikan ini ya, Bu ya. Jadi banyak yang enggan ya, banyak yang enggan untuk menggunakan pelayanan KB. Nah, ini bagaimana cara memotivasi para ibu agar mau menggunakan atau juga memanfaatkan MKJP ini? Ketika pasien datang ke puskesmas, di sana kami edukasi, memberikan penjelasan kepada setiap pasien apa keuntungan dan kerugian pemakaian alat kontrasepsi. Dan ini tidak tertutup kemungkinan bagi setiap ibu meminta persetujuan daripada keluarga atau suami pasien. Jadi setelah kita mengedukasi setiap pasien, memberitahu apa keuntungan dan kerugiannya, maka kita memberikan kesempatan kepada setiap pasien untuk mengambil keputusan apa yang dia pilih. Jadi masih ada dibuka konsultasi dulu ya, Bu ya. Artinya benar-benar diyakinkan dulu ya pasiennya ya, Bu ya. Dijelaskan ya. Oke, baik. Nah, setelah menggunakan MKJP ini biasanya ada keluhan dari pasien atau bagaimana, Bu?
keluhan pasien untuk pemakaian MKJP, keluhannya memang sedikit, risikonya sedikit, hanya mungkin ketidaknyamanan mungkin ada, tapi hal-hal yang fatal itu tidak ada. Karena MKJP ini kapan kita buka, kapan dipakai itu sesuka pasien. Jadi hanya kita nyaman, tidak setiap saat harus berulang bolak-balik ke puskesmas, harus konsultasi berulang ke puskesmas untuk pemakaian kontrasepsi yang berulang. Itu aja mungkin keuntungan daripada MKJP. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Upi atas penjelasannya, dan mungkin bisa dilanjutkan lagi tugasnya ya untuk bisa melayani para pasien-pasien yang datang di Puskesmas Teluk Dalam. Nah, pendengar dan pemirsa, Anda bisa lihat seperti tadi juga sudah disampaikan Ibu Epos bahwa mendapatkan pelayanan di Puskesmas Teluk Dalam ini merasa nyaman. Kalau bisa Anda lihat, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sini, ada tempat tidur, ada juga alat-alat medis lainnya, ini tampak higienis ya. Jadi benar-benar memberikan kenyamanan kepada para pasien, terutama juga kepada para ibu-ibu yang akan mendapatkan pelayanan KB. Mungkin pasien berikutnya akan di... Oke, nah pasien lainnya mungkin masih menunggu. Nah kita ini yang sangat saya nanti-nantikan. Ini kita mau coba wawancara dengan salah seorang suami. Iya. Ini luar biasa ini pendengar dan pemirsa. Ini kesempatan langka kita bisa menyaksikan bagaimana seorang suami mendukung istrinya untuk mendapatkan MKJP. Nah, kita mau cari tahu, kita mau tanya-tanya di sini aja, Pak ya. Oke. Oh, biar kelihatan ya, baik. Nah, ini jarang-jarang ini pendengar dan pemirsa ya. Bagaimana kita ingin tahu seperti apa dukungan dari seorang suami agar istrinya bisa mendapatkan MKJP. Tapi sebenarnya bukan hanya istri saja ya, tapi juga suami bisa mendapatkan pelayanan KB ya. Oke, nah kita mau tanya, ini perkenalan dulu ya dengan Bapak siapa Pak namanya? Ama Robi. Oke, Bapak Ama Robi ini tinggalnya di mana, Pak? Hiligeho. Di Hiligeho. Oke, yang mana istrinya, Pak? Oh, yang celana merah. Wah, ini berarti anaknya dibawa ke sini ya, Pak ya, bersama dengan anak. Itu anaknya sudah berapa, Pak? Udah ada 4. 4 juga ya. Itu yang paling kecil ya, yang bayi. Oke, anak sulung berarti udah umur? Udah kelas 4 SD. Oke, berarti masih kecil-kecil ya pendengar dan pemirsa. Nah, ini tadi kan Pak, anak sudah 4. Kemudian juga Bapak bersedia mengantar istri dan juga anak-anak Bapak untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas Teluk Dalam ini. Ini kenapa nih Pak, Bapak mau mendukung istri Bapak untuk bisa mendapatkan pelayanan KB, Pak? Soalnya udah ada anak saya udah 4, tapi udah saya bilang sama istri saya, udahlah cukuplah anak kita itu 4 lah. Soalnya ibu-ibu capek urusnya. Oke, wah berarti Bapak bisa tahu ya kalau misalnya istri Bapak begitu capek mengurus ke-4 anak-anak Bapak ya. Karena biasanya kan para bapak-bapak tidak mau peduli nih, tidak mau peduli dengan kondisi ibu-ibu. Jadi itu alasannya ya Pak. Berarti Bapak begitu sayang dengan istrinya ya. Semoga bapak-bapak di luar sana juga bisa sama seperti Bapak Ama Robi ya. Bukan. Betul ya, Bapak Ama Robi Marga Duha. Oke, Bapak Ama Robi Marga Duha. Nah, mungkin Pak ini kan penggunaan atau juga pelayanan yang pertama ini Pak KB-nya sudah pernah ya. Nah mungkin apa himbauan atau juga apa yang ingin Bapak sampaikan kepada suami-suami di luar sana nih Pak, supaya bisa sama seperti Bapak mencintai dan menyayangi istri dan anak-anak Pak? Harus jangan terlalu banyak anak, soalnya ibu-ibu kan capek kalau banyak anak, gak keurus. Apalagi kalau nggak kesampaian makanan. Ibu kalau kita udah punya anak 2 aja 4, sudahlah kayak saya. 4 udah saya berhenti. Pakai KB dulu lah buat sementara. Karena berat di biaya ya Pak ya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Ama Robi untuk wawancara singkatnya. Nah itu dia. Jadi ada satu apa ya kita sampaikan, ada satu motivasi kepada suami atau juga bapak-bapak di luar sana bahwa mungkin beda. Zaman dulu itu banyak anak banyak rezeki, tapi kalau sekarang banyak anak banyak beban ya.
Kemudian juga tadi bagaimana para ibu juga akan sangat-sangat kelelahan untuk bisa mengurus anak-anak kalau misalnya terlalu banyak juga. Jadi itu tadi adalah curahan hati dari Bapak Amar Robi, dan semoga juga suami-suami di luar sana bisa mendukung dari para istrinya untuk bisa mendapatkan pelayanan KB. Nah ini kita masih di Puskesmas Teluk Dalam, masih akan menyiarkan langsung untuk Anda bagaimana suasana pelayanan KB metode jangka panjang di tempat ini. Nanti kita juga akan wawancara dengan Ibu Kadis P2 KBP 3A. Ini tentang bagaimana pendapat beliau dengan pelayanan KB, tapi tentunya tidak hanya di Puskesmas Teluk Dalam, tapi juga mungkin di wilayah-wilayah lainnya yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Nah ini senang sekali pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada, suasana dari pelayanan KB metode jangka panjang ini berlangsung atau terlaksana di Puskesmas Teluk Dalam, dan kita akan berbincang-bincang dengan Kadis P2 KBP 3A Ibu Swasti Elizabeth Duha. Ini bagaimana tanggapan beliau ya melihat antusias masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan KB ini. Nah ini bagaimana Bu, Ibu melihat antusias masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan KB? Baik, makasih pendengar dan pemirsa yang berbahagia. Makasih Kak Nover. Di sini saya selaku Kepala Dinas P2 KBP 3A Nias Selatan sangat bersyukur atas antusiasme masyarakat Nias Selatan, mulai dari seluruh desa-desa dan kecamatan, di mana di tahun 2023 ini kita sudah melaksanakan metode pelayanan KB itu dari Januari sampai Agustus ini. Pelayanannya ya, pelaporan kita untuk pelayanan KB itu 84% sudah ke pusat, dan itu by aplikasi Kak Nover. Ditambah perlu saya jelaskan, mulai dari Januari itu pelayanan KB terus berjalan ya, baik metode singkat maupun metode jangka panjang, itu sudah terlaksana baik di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Nias Selatan ini. Dan kita bersyukur semua petugas kesehatan sudah tersedia handal di bidangnya, dan bekerja sama dengan dinas kita P2 KBP 3A yang mendistribusikan alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN ya, untuk masyarakat kita Nias Selatan, dan ini sudah terpenuhi sangat baik ya. Saya melalui ini saya juga mau menyampaikan terima kasih banyak kepada BKKBN pusat maupun provinsi yang senantiasa mendukung kami, mendukung kita khususnya di Nias Selatan dalam drop alat kontrasepsi. Ya, kita sangat bersyukur saat ini malahan dari BKKBN sendiri itu menghayo-hayokan ke kita, ayo seberapa banyak butuh alat kontrasepsi kita akan sediakan untuk Nias Selatan. Dan kita antusias, artinya seberapa banyak kebutuhan di masyarakat untuk pelayanan KB ini, kita akan mencoba berusaha menyediakan. Karena ini sudah dukungan dari pusat, dan ini adalah program pusat untuk meningkatkan program pelayanan KB. Nah ini nanti akan menjurus kepada tentu percepatan penurunan stunting dan program-program pusat lainnya yang mendukung gizi bayi balita, ibu hamil, ibu nifas, dan sehingga ya ini goalnya ke depan Kak Nover, kita akan menghasilkan generasi-generasi emas di tahun 2045 tentunya. Jadi semuanya itu tentu harus kita persiapkan dari awal. Kita persiapkan sedari dini. Ketika kita sudah mempersiapkan sedini,
tentu step by stepnya akan kita langkahkan kaki kita dalam pelaksanaan program KB ini dan mensukseskan program KB ini, ya, sehingga ke depan 2045 mari kita capai goal kita untuk menghasilkan generasi-generasi emas yang bebas stunting tentunya, yang sehat, cerdas, dan berkarakter baik, juga bermoral baik. Jadi melalui pelayanan KB ini adalah salah satu, ya, salah satu faktor pendukung, ya, dalam menghasilkan generasi-generasi penerus yang kita harapkan. Dan melalui kesempatan ini, Kak Nover, pemirsa dan pendengar RRI yang budiman, saya mau menyampaikan bahwasanya pelayanan KB di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Nia Selatan ini gratis dan juga dilayani oleh petugas-petugas kesehatan yang handal, dan pelayanannya boleh dirasakan lebih nyaman, aman, dan terbaik, terbest. Saya pastikan masyarakat, seluruh masyarakat Nia Selatan bisa dilayani pelayanan KB-nya, baik itu metode singkat maupun metode jangka panjang dengan sepenuhnya. Dan kita sendiri dari Dinas P2 KBP 3A itu senantiasa bersedia setiap hari, ya, melayani apabila ada permintaan alat kontrasepsi dari puskesmas, rumah sakit, bahkan fasilitas pelayanan KB yang ada di swasta pun kita layani, ya, karena kita mau program KB ini sukses dan masyarakat tidak kesulitan mencari-cari, lah saya mau KB carinya di mana, ya gampang, semua ada. Baik itu, ya, ini hari kita mau melaksanakan apa nih, IUD sama implan, ya. Nah, ini metode jangka panjang dan tentunya ini bagus sekali, ya, untuk ibu-ibu yang mungkin tidak mau terpapar hormon, bisa pakai IUD, ya. IUD ini saya pikir 100% tidak ada efek sampingnya, ya, paling nyerilah sebentar ketika dipasang, ya. Setelah itu saya yakin akan dikasih obat atau petunjuk oleh petugas kesehatan kita yang handal di lapangan. Dan melalui ini juga, kesempatan ini juga saya sampaikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Nia Selatan untuk, ya, tetap menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kami di Dinas P2 KBP 3A dalam hal penyediaan alat-alat kontrasepsi yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan KB yang ada tersebar di seluruh Nia Selatan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terakhir, Novel. ya, terakhir mungkin Bu, apa imbauan atau juga motivasi yang bisa disampaikan, karena tidak banyak, ya, bapak-bapak seperti Bapak Amarobi dan juga ibu-ibu seperti Ina Epos yang mau mendapatkan pelayanan KB, karena ini sepertinya masih sesuatu yang agak gimana, ya. Nah, mungkin apa yang menjadi motivasi atau imbauan Ibu kepada masyarakat kita, Bu? Ya, baik, mungkin salah satu yang menjadi himbauan itu kepada masyarakat, tentu mari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, kita harus menyadari pentingnya berencana, ya. Kalau di BKKBN itu kita punya yel-yel berencana itu keren. Nah, ayo mari kita menjadi orang-orang yang keren di dalam merencanakan, mungkin merencanakan jumlah anak, merencanakan jarak anak, dan merencanakan masa depan anak-anak tentunya, ya. Dengan kita mensukseskan program KB ini adalah salah satu saling mendukung, ya. Untuk bapak-bapak, ya, dukunglah ibunya kalau memang ibunya butuh menjaga jarak anak, ya. Dan perlu saya sampaikan, Kak Nover, waktu Juni yang lalu
itu kita sudah melaksanakan metode operasi wanita dan metode operasi pria. Itu tepatnya juga kita melaksanakan di Puskesmas Teluk Dalam ini dan ditangani langsung oleh spesialis obgyn. Langsung ditangani oleh spesialis obgyn dan anggarannya itu langsung juga dari BKKBN pusat ya, itu dokternya dan seluruh petugas medis dibayar ya, dan semua peralatan dilengkapi, juga pasiennya kita berikan makanan dan diberikan fasilitas ya, jadi sangat nyaman. Dan tentunya apabila nih ada masyarakat yang mau menggunakan pelayanan KB metode operasi baik pria maupun wanita, boleh mulai dari sekarang silakan mendaftar di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada ataupun di Dinas P2KB P3A untuk mendaftarkan diri, karena ini kita kalau metode operasi kita hanya melaksanakan sekali dalam setahun ya, karena kita jadwalkan. Dan untuk metode yang lainnya ya kalau seperti untuk pil, kondom atau suntik itu tersedia juga, dan silakan langsung datang ke puskesmas dimanapun puskesmasnya, baik yang ada di kota maupun di desa, semuanya disediakan ya. Kemudian juga metode jangka panjang seperti ini IUD dan implan itu juga jangan diragukan, silakan datang ke bidan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk berkonsultasi terlebih dahulu apa yang cocok untuk dipakai ya, karena ada juga nih Kak Nover yang nggak cocok, mungkin kendala tensi atau gangguan hormon ya, jadi nanti kita pilihkan. Apabila ada yang gangguan hormon, kita pilihkan metodenya yang tidak memakai hormon ya. Tapi saya optimis, saya yakin apabila kita mulai merencanakan hal yang terbaik untuk masa depan anak-anak, masa depan keluarga kita, yakinlah Bapak Ibu, program KB ini sangat membantu untuk perencanaan masa depan generasi penerus kita ke depan. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Swasti atas penjelasannya. Mudah-mudahan masyarakat kita di luar sana termotivasi, dan tentunya juga mungkin sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya ya Bu ya. Tentunya jangan bosan-bosan kalau misalnya terus kita ajak untuk wawancara ya Bu ya. RRI the best the lah. best ya, sama juga dengan keluarga berencana ya. Berencana itu keren ya. Berencana itu keren. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Kak Novel. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara dengan Kadis P2KB P3A Kabupaten Nia Selatan, dan wawancara tadi mengakhiri siaran langsung reportase. Siaran langsung reportase pelayanan KB menggunakan metode panjang. Namun sebelum kita akhiri, kita coba lirik kembali ke dalam ruangan seperti apa proses pelayanan KB atau metode jangka panjang tadi sudah banyak dijelaskan oleh seluruh narasumber kita di siang hari ini. Jadi untuk Anda pastikan jangan dulu keluar dari kira-kira update dari ruangan pelayanan KB Mandiri di Puskesmas Teluk Dalam ini. Nah, bisa Anda saksikan seperti ini nantinya untuk Anda yang ingin mendapatkan pelayanan KB. Ini gambarannya seperti ini. Anda akan dilayani oleh para petugas medis, dan seperti tadi juga sudah disampaikan baik dari petugas medis Puskesmas Teluk Dalam maupun dari Ibu Kadis P2KB P3 Nia Selatan, bahwa sebelum melakukan atau juga mendapatkan pelayanan ini pasti akan mendapatkan konsultasi terlebih dahulu untuk bisa menentukan kira-kira MKJP jenis apa yang cocok atau bisa digunakan oleh para pasien. Nah, ini kita bisa saksikan
bahwa saat ini ada seorang ibu yang akan mendapatkan pelayanan KB metode jangka panjang sepertinya ini. Nanti akan dilayani oleh petugas medis yang sekali lagi kami sampaikan bahwa kenyamanan merupakan prioritas utama juga yang harus didapatkan oleh para pasien saat mendapatkan pelayanan KB ini, pendengar. Jadi petugas tentunya dilengkapi dengan peralatan-peralatan atau dengan APD-nya untuk menjamin kebersihan, higienitas, dan sekaligus juga untuk kenyamanan bagi para pasien yang datang, khususnya yang ada di Puskesmas Teluk Dalam. Dan tentunya juga tadi tidak hanya nanti di Puskesmas Teluk Dalam, yang pastinya juga seperti disampaikan oleh Ibu Kadis P2 KBP 3A bahwa pelayan-pelayan ini tersedia di seluruh fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Jadi dapat digunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan pelayanan dengan tadinya tentunya tujuannya adalah selain demi kesehatan, tentunya untuk bisa juga mendapatkan generasi-generasi emas Kabupaten Nia Selatan ke depan. Nah, ini masih proses dari pelayanan kepada pasien yang akan mendapatkan pelayanan KB dari Puskesmas Teluk Dalam. Ini masih dilakukan berbagai persiapan dan tadinya juga sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan pendaftaran, dan sekali lagi juga mungkin kami bisa menyampaikan bahwa ketika Anda datang untuk mendapatkan pelayanan KB di Puskesmas Teluk Dalam, tentunya ada urutan-urutan kegiatan atau juga tata cara yang harus diikuti, seperti akan diawali dengan pendaftaran dulu. Jadi Anda harus mendaftar di tempat pendaftaran di Puskesmas Teluk Dalam, kemudian juga nantinya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk pemeriksaan kesehatan, sekaligus juga mungkin untuk konsultasi-konsultasi, dan juga sekaligus memotivasi dari pasien-pasien agar jangan takut atau juga tetap percaya diri untuk bisa mendapatkan pelayanan KB. Kemudian juga nantinya setelah ada konsultasi, kemudian juga ada pemeriksaan fisik, tentunya juga akan dipersiapkan peralatan-peralatannya, dan setelah juga nantinya mendapatkan pelayanan juga akan diberikan obat, dan tentunya juga akan masih terus diberikan edukasi atau juga motivasi dari para petugas medis. Jadi untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, tentunya pelayanan-pelayanan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Puskesmas Teluk Dalam bahwa untuk pelayanan KB di Puskesmas ini adalah gratis atau juga tidak dipungut biaya. Jadi untuk Anda semua jangan ragu tentunya untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, khususnya dulu yang ada di Puskesmas Teluk Dalam yang bisa kita saksikan di siang hari ini. Dan pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, kegiatan pelayanan KB metode jangka panjang ini seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa akan tersedia atau tetap tersedia di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Jadi bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut. Dan sekali lagi juga yang pastinya ini akan tetap berkonsultasi terlebih dahulu, karena juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ini harus berkonsultasi terlebih dahulu, dan jangan ragu juga bahwa petugas-petugas medis yang melayani dari pasien-pasien ini juga adalah petugas-petugas yang handal tentunya. Nah, ini ada pasien yang sedang mendapatkan pelayanan dari petugas medis di Puskesmas Teluk Dalam, didampingi oleh
Ibu Kadis P2 KBP 3 Ania Selatan dan juga Kepala Puskesmas Teluk Dalam saat ini, tentunya dengan harapan untuk memotivasi pasien, karena tentunya ini jarang sekali ya ada pasien yang ditemani oleh Ibu Kadis dan juga Kepala Puskesmas. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Mungkin Ibu nanti bisa lihat-lihat kembali. Ini merupakan momen yang langka ya, dan belum tentu terjadi lagi. Ya, jadi seperti inilah suasana pelayanan KB menggunakan metode jangka panjang di Puskesmas Teluk Dalam, pendengar. Dan ini masih ada pasien-pasien di luar sana juga yang masih menunggu. Jadi sepertinya memang antusias dari masyarakat di saat ini itu sangat besar sekali. Dan ini mudah-mudahan juga memotivasi Anda yang saat ini masih ragu-ragu untuk bisa mendapatkan pelayanan MKJP ini, tidak ragu-ragu lagi ya setelah menyaksikan tayangan ini. Dan saat ini pasien sedang mendapatkan edukasi atau juga mendapatkan arahan dari petugas medis. Ya, dan sepertinya untuk pelayanan ini tampaknya sudah selesai. Jadi ini baru beberapa pasien, masih ada lagi di luar sana, pendengar dan pemirsa. Dan ini pelayanannya dibuka sampai sore ya Bu ya? Setiap harinya? Oke, jadi hanya sampai jam 1 siang ya. Tapi setiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Oke, jadi untuk Anda yang mau mendapatkan pelayanan, khususnya pelayanan KB di Puskesmas Teluk Dalam, seperti tadi disampaikan, hanya setiap hari kerja atau Senin sampai Jumat, dan hanya sampai jam 1 siang. Jadi ini sudah jam 11, masih ada 2 jam lagi, tapi sebenarnya waktunya tidak cukup, soalnya pasiennya masih banyak di luar sana. Jadi mungkin Anda masih bisa besok lah ya untuk datang ke Puskesmas Teluk Dalam. Siapa tahu setelah menyaksikan tayangan ini Anda juga tertarik ya untuk memanfaatkan pelayanan KB metode jangka panjang ini. Ya, demikian pasien masih mendapatkan pelayanan dari petugas medis di siang hari ini, pendengar. Dan tentunya Anda bisa menyaksikan benar-benar setiap peralatan yang digunakan, dipastikan kebersihannya, dan juga yang pastinya menggunakan alat-alat yang baru ya, untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Dan semoga juga pasien-pasien yang datang di siang hari ini, khususnya yang mendapatkan pelayanan KB di Puskesmas Teluk Dalam ini sehat terus, dan tentunya bisa juga menjadi duta-duta atau juga bisa menjadi wakil untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang didapatkan setelah mendapatkan pelayanan KB metode jangka panjang ini kepada teman-teman atau keluarga, atau juga kepada masyarakat lainnya yang masih ragu-ragu untuk menggunakan pelayanan ini. Jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, ini masih ada banyak pasien-pasiennya, dan tampaknya sudah selesai. Untuk pasien yang satu ini sudah selesai mendapatkan pelayanan di siang hari ini. Dan tentunya juga di siang hari ini pasien yang mendapatkan pelayanan tampak senyum sumringah ya, dan masih terus mendapatkan edukasi atau arahan dari petugas medis. Dan ini tentunya kita coba tanya-tanya juga nih, seperti apa perasaan dari pasien yang satu ini ya. Kalau tadi sudah dengan Ibu Ina Epos, nanti kita tanya-tanya seperti apa perasaan dari Ibu yang satu ini, yang kayaknya tadi saya sudah tanya-tanya sebentar ya. Oh iya betul, ini ya
Tadi kalau tidak salah ini ibu yang sudah memiliki 6 anak ya. Wah, luar biasa. Pendengar dan pemirsa nanti ya. Dan tadi juga mungkin untuk Anda yang menyaksikan acara ini dari awal, tadi juga kita sudah wawancara dengan salah seorang suami juga tadi yang menyatakan bahwa dirinya sangat mendukung istrinya untuk mendapatkan pelayanan KB karena tidak ingin lagi memiliki anak dan merasa sudah cukup memiliki 4 anak. Nah, kita mau tanya-tanya dengan ibu yang satu ini. Kita ganggu sebentar ya Bu, dengan ibu siapa namanya? Julianti Dahi. Oke, Ibu Julianti Dahi atau Ibu Ina apa ini? Misionaris GE. Wow, bagus sekali namanya, Ibu Misionaris, Ibu Ina Misionaris GE ya. Nah, Ibu tadi dapat pelayanan KB jenis apa Bu? Apa tadi? Implan. Iya. Oke, implan. Nah, ini bagaimana perasaannya Bu? Senang. Senang, tidak sakit. Iya. Nah, ini kenapa Ibu mau untuk mendapatkan pelayanan KB Bu? Anak sudah berapa Bu? 5. 5 ya, wow 5. Itu. Sudah cukup ya. Tapi yang pastinya keluarga terutama suami mendukung ya? Mendukung. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Lagi. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Ina Misionaris GE. Semoga sehat terus ya Bu ya. Oke, baik, silahkan mungkin dilanjut lagi nanti dengan pasien berikutnya ya. Semangat dan terus sehat untuk Ibu Misionaris GE yang tadinya memilih KB jenis implan. Dan pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, walaupun sempat tertunda sebentar, tapi saatnya kami akan mengakhiri reportase pelayanan KB metode jangka panjang langsung dari Puskesmas Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan. Dan tentunya kita berharap ini pelayanan-pelayanan yang diberikan ini dapat memotivasi masyarakat-masyarakat lain di luar sana untuk bisa juga memanfaatkan pelayanan ini, karena sekali lagi ini gratis dan kemudian juga tujuannya adalah baik, selain untuk menunda, memperjarak dan juga untuk menghentikan atau juga tidak memiliki anak lagi, yang untuk keluarga mungkin yang sudah memiliki anak banyak ya. Dan kita berharap juga siaran reportase ini akan memotivasi mereka-mereka di luar sana untuk bisa kembali lagi, untuk semangat lagi untuk bisa memanfaatkan pelayanan KB metode jangka panjang yang tentunya tersedia di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Dengan demikian berakhir sudah siaran reportase kami di siang hari ini dari Puskesmas Teluk Dalam. Saya Anu Verlisulu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan Yahoo. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.